Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagas Kurniawan, NIM 174219022. Saya dari Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang 3 binatang unik versi saya sendiri ya. Saya ini dari mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengampu Bapak Wiga Alif Violando. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama yaitu adalah Tomoctopus mimicus atau gurita penyamar. Tomoctopus mimicus ini merupakan hewan dari spesies Mollusca yang umumnya berada di daerah dasar perairan berpasir atau berlumpur, ataupun berada di daerah terumbu karang, celah-celah batu. Kemudian ada pun klasifikasinya, nama ilmiah Tomoctopus mimicus, kingdomnya Animalia, filumnya Mollusca, kemudian kelasnya itu Cephalopoda, ordonya Octopoda, famili Octopodidae, kemudian genusnya yaitu Tomoctopus. Tomoctopus ini bisa tumbuh hingga mencapai 60 cm. Itu ukuran dewasanya 60 cm. Kemudian corak tubuhnya itu berwarna coklat dengan garis putih atau berbintik putih ya. Kemudian memiliki 8 lengan dengan panjang sekitar 25 cm. Jadi lengannya ini begitu panjang. Dan ketebalannya pun itu setara dengan sebatang pensil. Benar-benar ramping sekiranya. Kemudian terdapat alat penghisap yang terdiri dari 2 baris yang berfungsi sebagai indera peraba dan indera pengecap. Jadi fungsinya itu jikalau dia berjalan di dasar perairan atau di dasar laut, itu dapat merasakan mana mangsanya, seperti kepiting dan lain sebagainya. Memiliki kromatofora pada lapisan kulitnya ya, seperti gurita lain. Kantung yang mengandung zat warna. Warna dasar dari mimicus ini adalah kuning, jingga, merah, biru, dan hitam. Jikalau dia berada di tempat yang dengan kondisi lingkungan tidak ada warna dasarnya ya, seperti yang dia miliki, dia bisa mengkombinasikannya warna dasar itu untuk mendukung penyamarannya. Jadi memang sangat cerdas sekali untuk mengkombinasi ini ya, kawan-kawan. Kemudian mimicus ini dapat menirukan hewan atau benda lain untuk menipu predator, bahkan mangsanya, dengan warna, tekstur, bahkan gerakan yang dibuatnya. Jadi, bukan hanya warna yang dia tirukan, melainkan tekstur dan gerakannya. Seperti beberapa hewan atau benda yang dibawa ini, yaitu ikan lep, ikan lepu, ikan pari, batu pasir, kepiting, ular laut, dan bintang laut. Jadi dia tuh menirukannya itu seperti contoh bintang laut. Bintang laut seperti yang kita ketahui kan, ada yang lambat dan ada yang sedikit cepat ya, berjalan di dasar laut. Dia itu pasti akan menirukannya. Jadi tentakelnya itu tidak terlalu bergerak cepat gitu, bergerak lambat, dia juga bergerak lambat. Jadi saat mendekati mangsa, dia itu bisa lambat-lambat lalu menyergap. Jika seperti ikan pari, itu biasanya dia itu berada di perairan yang banyak sekali hiu. Jadi kenapa penyamarannya itu menyesuaikan kondisi lingkungan sekitarnya? Karena seperti yang saya bilang tadi, jikalau dia berada di perairan yang banyak sekali predator bagi dia akan menjadi hewan yang ditakuti oleh para predator seperti ikan pari dan ikan lele. Ataupun dia akan berdiam diri seperti batu, bergeser sedikit demi sedikit, kemudian pasir mengubur dirinya sendiri di dasar perairan seperti itu. Gurita ini adalah salah satu gurita yang banyak diteliti ya. Yang memang hewan biota laut memang banyak sekali yang diteliti. Tapi menurut saya nih, gurita ini memang banyak sekali yang meneliti karena yaitu tadi karena kecerdasannya untuk meniru warna, tekstur, bahkan gerakan hingga gerakan. Wow. Kemudian habitat dari gurita ini biasanya di laut dangkal dan umumnya berada di dasar atau celah-celah bebatuan. Jadi dia menyamar sebagai batu dan sebagainya. Gurita mimicus ini bisa dikatakan sangat menghindari pemangsa, kawan-kawan, dan mengandalkan kemampuan menyamarnya, sehingga ia jarang sekali berada di perairan yang terdapat banyak biota laut. Jadi dia itu tidak suka sekali kepada predator. Jadi dia cenderung menghindari lingkungan yang banyak sekali predator bagi dia. Dan mungkin sebaliknya,
mendekati banyak lingkungan yang dapat ia mangsa, ataupun ya memang dia suka sekali perairan yang tenang. Contohnya kayak seperti Muara, daerah Muara gitu, kemudian pesisir pantai yang lebih dominan, lebih tenang daripada laut dalam. Kemudian makanan dari gurita mimicus ini kerang-kerangan dan ikan kecil ataupun kepiting, kelomang juga mau. Predatornya yaitu hiu, gurita lain mungkin yang lebih besar ya. Lalu belut moray, belut moray semua dimakan. Dan juga manusia apalagi. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada Epicesarma versicolor, kepiting pemanjat. Nama ilmiah Epicesarma versicolor. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Malacostraca, Ordo Decapoda, famili Caesarmidae, kemudian genus Epicesarma. Ya, lucu gambarnya. Jadi bagus. Kemudian Epicesarma versicolor atau kepiting pemanjat merupakan spesies kepiting dari Arthropoda yang umumnya berada di daerah pesisir, muara bahkan mangrove. Seperti kepiting lainnya memiliki 8 kaki dan 2 capit serta tubuhnya yang tertutup oleh karapaks yang keras. Umumnya itu memiliki warna yang cerah kepiting pemanjat ini. Jadi enak gitu kalau dilihat. Berwarna violet, biru ataupun ungu, merah juga ada. Kepiting ini bisa dijadikan indikator ekosistem mangrove dikarenakan hubungannya yang baik terhadap ekosistem mangrove. Salah satunya itu sebagai dekomposer, memakan apapun, daun, serangga, ikan kecil, sayuran, sisa antropogenik, lumut, dan alga. Jadi nutriennya itu sangat berputar sekali di ekosistem mangrove ya, dengan adanya kepiting ini. Bisa memperkecil-kecil sehingga dapat diserap oleh tumbuhan, tanaman, tanah, dan lain sebagainya. Kenapa menjadi indikator? Karena cenderung kepiting pemanjat ini sangat banyak sekali di mangrove. Jikalau banyak sekali kepiting pemanjat yang mati ataupun tidak ada kepiting pemanjat di daerah mangrove, berarti dapat disimpulkan bahwa perairannya mungkin tidak lagi bagus di mangrove itu, ataupun daerah lingkungannya itu tercemar, entah tanahnya ataupun lain sebagainya. Kepiting ini memiliki toleransi yang bagus terhadap salinitas air, jadi dia tuh bisa lah untuk mengatasi pasang surut air laut. Kemudian habitatnya ini cenderung di liang lumpur seperti kepiting kebanyakan, limpahan sedimen untuk tempat bersembunyinya. Bahkan dia pun makan, itu makanannya biasanya itu dimasukkan ke liangnya. Pelik sekali kan. Lalu kepiting ini dikatakan kepiting pemanjat karena dia tuh sering memanjat pohon, batangnya ya, batang pohon, akar, cabang, batuan untuk berdiam diri atau menghindari hewan seperti ikan-ikan besar saat air pasang. Contohnya ya ikan gabus dan ikan lele. Kemudian kepiting ini juga memiliki perilaku yang sama dengan kebanyakan kepiting, yakni saling mencapit sesamanya, kayak bermain. Keunikan inilah mencapit, kemudian memanjat juga, warnanya juga elok. Ini tidak hanya dilakukan oleh satu kepiting saja, satu spesies, tapi banyak sekali spesies kepiting memanjat itu melakukannya. Jadi itu tuh nampak indah gitu kalau dilihat oleh kita sebagai mata manusia. Itu sangat indah sekali kalau dilihat, karena benar-benar warna-warni, terus ada kepiting kok bisa di pohon gitu kan, sangat bagus sekali sih kalau menurut saya di daerah. Kepiting ini memanjat pohon mangrove juga untuk makan dedaunan di mangrove, kemudian memakan serangga-serangga kecil yang ada di batang, akar, bahkan cabang. Selanjutnya yaitu Paguroidea kelomang. Kelomang ini sangat menarik ya, karena dia berganti-ganti rumah ya, kayak orang kaya ya, berpindah-pindah rumah terus gitu. Klasifikasinya yaitu nama ilmiah Paguroidea, Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea, kelas Malacostraca, Ordo Decapoda, infraordo Anomura. Superfamilinya ya Paguroidea. Lalu kelomang memiliki kebiasaan suka berganti-ganti rumah ya kan. Ini dikarenakan tubuhnya yang selalu bertumbuh. Jadi seiring bertambahnya
tubuh kelomang atau semakin dewasa kelomang itu akan semakin besar kebutuhan cangkangnya. Jadi cangkangnya akan terus berganti. Tapi kelomang juga memanfaatkan potongan kayu, tutup botol, bulu babi bahkan, dan karang sebagai rumah barunya. Karang dan bulu babi itu digunakan untuk perlindungan ya terhadap predator atau mangsa. Jadi tidak bisa memakan dia. Kemudian rumah lamanya kelomang yang sudah dewasa tadi itu bahkan bisa dipakai oleh kelomang yang masih kecil-kecil. Kelomang juga tercantum mempunyai badan yang lunak pada bagian abdomennya. Jadi memang itu kenapa kelomang sangat rentan sekali terhadap predator karena tubuhnya itu cenderung lunak. Kemudian sungut pendek digunakan buat menangkap bau atau mencari mangsa, mencari makanan. Kemudian sungut panjangnya terletak di luar mata yang berperan bagaikan penyentuh barang, jadi supaya tidak nabrak ataupun bisa memilah mananya makanan. Kemudian memiliki 4 kaki untuk berjalan dan 2 kaki terakhir untuk menahan rumah ya, dan penyeimbang agar rumahnya tidak jatuh. Lalu ketam pertapa juga menghuni struktur yang tidak bergerak seperti liang cacing polychaeta, lubang-lubang di dasar laut, spons, binatang karang. Kemudian pada ketam dewasa, cangkang layang sangat dominan digunakan dikarenakan ketam dapat mencari makanan sekaligus bersembunyi dari predator. Jadi dia mencari makan dan juga tidak terlihat oleh predator, tidak terdeteksi. Ketam pertapa ditemukan di daerah yang perairannya dangkal, pesisir atau pantai, dan juga ditemukan di mangrove. Ketam pertapa juga hidup di daerah perairan yang tidak tercemar atau masih bagus kualitas perairannya. Jadi juga bisa jadi indikator pesisir juga mangrove juga. Kalau perairannya bagus berarti banyak sekali ketam pertapa. Kalau tidak ada berarti ya bisa dipertanyakan lah. Kan masih ada indikator lain. Dan sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Mungkin video ini masih banyak kurangnya atau masih banyak kesalahannya ya, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna ya, kembali lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.